Minasan konnichiwa. Saya akan menjelaskan mengenai dokumen pendaftaran untuk masuk sekolah bahasa Jepang. Ini versi September 2021. Ini daftar dokumen yang harus siapkan untuk daftar ke sekolah bahasa. Formulir sekolah bahasa Jepang. Setiap sekolah formulirnya beda-beda. Oleh karena itu, tahap pertama harus menentukan daftar ke sekolah bahasa Jepang yang mana. Ada yang pelajar mengisi, ada yang penanggung biaya yang mengisi. Biasanya penanggung biaya itu orang tua. Ijazah dan transkrip atau nilai dari sekolah terakhir. Kalau belum ada ijazah, bisa menggunakan surat keterangan akan lulus. Tergantung imigrasi, ada yang minta aslinya. Kalau diminta aslinya, tolong siapkan aslinya. Setelah selesai pemeriksaan dokumen di imigrasi Jepang, akan kembalikan. Fotokopi paspor. Harus ada fotokopi halaman identitas dan halaman visa serta cap ke Jepang. Misalnya pernah pergi ke Jepang 5 kali, berarti harus ada 5 visa dan cap imigrasi di Jepang. Kalau belum punya paspor sekarang, tidak masalah. Jadi waktu daftar ke sekolah bahasa Jepang, belum ada paspor tidak masalah. Setelah itu baru mengurus paspor. Sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Misalnya pernah ikut JRPT, NATES atau JTES, mohon siapkan. Dan surat keterangan pelajaran bahasa Jepang. Kalau belum punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang minimum N5, ini surat keterangan pelajar bahasa Jepang itu minimum 150 jam. Tapi misalnya sudah punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 atau N4 gitu ya. Ini surat keterangan pelajaran bahasa Jepang itu belum mencapai 150 jam tidak masalah. Pas foto 3x4. Fotokopi legalisir kartu keluarga dan fotokopi akta kelahiran, KTP pelajar dan penanggung biaya. Surat keterangan kerja jika memiliki pengalaman kerja. Surat keterangan penghasilan tahunan atau SPT tahunan atas nama penanggung biaya selama 1 tahun terakhir. Ya. Biasanya penanggung biaya itu orang tua. Ya. Harus ada dokumen untuk buktikan penghasilan tahunan. Surat keterangan kerja atas nama penanggung biaya atau fotokopi SIUP jika memiliki usaha sendiri. Kalau penanggung biaya kerja di kantor, biasanya kantor bisa membuat surat keterangan kerja. Tapi misalnya penanggung biaya memiliki usaha sendiri, biasanya kami minta fotokopi SIUP. Ya, tapi di SIUP itu harus ada nama perusahaan dan nama penanggung biaya. Kalau di SIUP hanya ada nama usaha saja. Sebelum siapkan dokumen, mohon konfirmasi ke JIM. Surat keterangan saldo rekening bank atas nama penanggung biaya. Ini atas nama penanggung biaya ya, bukan atas nama perusahaan. Ya. Jadi penanggung biaya datang ke bank untuk bikin surat keterangan saldo rekening bank. Harus ada informasi nomor rekening dan saldo. Fotokopi buku tabungan dan rekening koran atas nama penanggung biaya selama 1 tahun terakhir. Jadi dari bank itu ya harus siapkan surat keterangan saldo rekening bank dan juga harus siapkan fotokopi buku tabungan atau rekening koran ya selama 1 tahun terakhir. Ini supaya imigrasi Jepang bisa cek selama 1 tahun terakhir ini penanggung biaya dapat penghasilannya dari mana. Misalnya berupa gaji secara rutin transfer dari kantor ya. Seperti itu mereka ingin lihat. Jadi ini surat keterangan saldo rekening bank dan fotokopi buku tabungan itu ini satu rekeningnya sama ya, rekeningnya sama. Nomor rekeningnya harus sama. Surat penjelasan modal. Tergantung kondisi keuangan penanggung biaya. Misalnya orang tua punya toko ya. Terus rekening untuk toko, rekening untuk keluarga sama. Ya, biasanya kalau seperti itu kami harus siapkan surat penjelasan modal. Misalnya di toko omset tahunan berapa, ya. Dari situ dapat keuntungannya berapa. Terus dari situ orang tua ambil
penghasilan sebagai gaji berapa. Seperti itu harus membuat. Contoh ada di JIN. Oleh karena itu misalnya memang harus bikin seperti ini, kami membantu. Sebenarnya persiapan dokumen itu tidak terlalu sulit gitu ya. Tapi kalau imigrasi Jepang tidak mau terima salah ketik ya, atau datanya sedikit beda. Seperti itu mereka nggak mau terima. Oleh karena itu kami cek dokumen sangat detail ya. Terus sering kami minta revisi ya. Kadang-kadang revisi itu sampai 3 kali atau sampai 4 kali. Kami mengerti, pasti repot gitu ya. Tapi mohon kerjasamanya untuk mempersiapkan dokumen. Sekian penjelasannya. Arigatou gozaimashita.